Oke, selamat berjumpa kembali di channel Home as Laboratory. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk berbagi salah satu aplikasi atau software untuk slicer, yaitu kita biasa menyebutnya dengan Ultimaker Cura atau orang biasa menyebut hanya dengan Cura. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah memberikan step by step mulai dari bagaimana download, install, kemudian fitur-fitur apa yang ada di Cura 4.7, kemudian bagaimana setting awal, dan hari ini saya akan mulai berbagi bagaimana menggunakan Cura secara sederhana atau menggunakan default agar kita bisa menghasilkan G-code. Sekali lagi, Cura adalah salah satu software ya yang digunakan untuk mengubah dari file STL menjadi G-code. Ingat, jadi sebelumnya Anda harus punya file STL. File STL itu dihasilkan dari apa? Dari gambar-gambar, software-software gambar, bisa Fusion, bisa Inventor, bisa SolidWorks, bisa SketchUp dan lainnya. Intinya saat Anda save ya, pastikan save-nya menggunakan file, tipe filenya adalah STL ya. Jadi jangan sampai lupa gunakan tipe file STL saat Anda save di program aplikasi CAD Anda. Oke, sekarang kita langsung ke Cura. Jadi Anda bisa buka file STL yang sudah Anda buat bisa lewat file open ya. Ya, file open ya, open atau menggunakan ini juga bisa. Ya, silakan kemudian cari ya. Kali ini saya akan menggunakan ini lihat ya. Jadi Anda bisa jangan sampai lupa ya. Biasakan gunakan scroll ya, scroll up ya, scroll down ya. Jadi scroll maju mundur ini. Kemudian scroll tengahnya ditekan ya, diputar, dilihat atau klik kanan untuk melihat muter-muter ya. Ya, ingat ya, biasakan. Jadi untuk melihat penampakan mana yang Anda inginkan, Anda harus sudah biasa muter-muter seperti ini. Ya, oke. Kalau bingung balikin aja ini default, ini balik ke awal ya. Jadi balikin. Jadi untuk apa namanya, untuk muter balik. Oke. Ini preview ya, kalau Anda mau melihat preview nanti ya, misalkan Anda ganti nanti layar view atau X review ya nanti ya. Kita lihat ya layar view. Oke. Ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Pertama Anda lihat di sebelah kanan ada gambar pensil ya. Ini biasanya ke profile atau setting ya. Di sini Anda kita akan menggunakan basic setup atau default ya. Jadi Cura menyediakan dari 0,06 sampai 0,6. Apa ini artinya? Ini adalah layer thickness. Layer thickness itu akan membantu kita untuk mengira-ngira ya, kira-kira nanti hasilnya mau seberapa detail ya. Jadi layer thickness itu apa? Layer thickness adalah bagaimana, karena kita ketahui bersama sekali lagi dalam 3D printing itu nge-print-nya layer by layer. Jadi kita harus tahu, kita mau nge-print-nya nih berapa sih ketebalan layernya, efeknya di mana nanti di kehalusan, kekasaran dan sebagainya. Saya anggap Anda sudah paham sehingga saya tidak akan ngomong tentang ini, Anda bisa milih lah. Kalau 0,1 artinya apa? Anggap kita nge-print, membuat produk ini yang saya contohkan di Anda itu tebelnya Z-nya itu 2 senti ya, sehingga kalau dimilikan 20 mili, kalau kita bagi 0,1, 20 dibagi 0, sekitar 200 ya, sehingga nanti akan terbentuk sekitar 200 layer, sekitar ya, bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Oke, infill itu apa? Infill itu adalah bagian dari produk yang kita print, isinya itu berapa apa, yang ada isinya ibaratnya yang di-print. Jadi misalkan gambarnya gini, kalau saya menggunakan infill 20, kalau produknya misalkan luasannya anggapannya luasnya itu 100, berarti 20%-nya atau 0,2 itu yang diisi dengan filamen. Yang 0,8 atau 80% itu udara ya. Itu ya ada gambaran ya. Jadi infill itu menentukan seberapa padat, produk yang akan kita print. Kita coba aja, jadi ini dikasih ini ada custom. Support itu apa? Support itu nanti untuk saat ini belum support. Jadi support itu gambarnya gini, kalau Anda pernah lihat orang bangun rumah sedang ngecor kan di bawahnya ada kayu-kayu tiang penyangga ya, itu namanya support. Agar apa? Agar saat ngecor tidak jatuh. Bayangkan kalau nggak ada support jatuh. Sama juga dengan 3D printing. Seperti Anda bisa bayangkan kalau ngeprint itu seperti kalau Anda pernah lihat orang, ngecor yang pakai itu belalai gajah itu ya, yang dari apa, dry mix atau apa itu yang model-model apa, semen yang sudah siap, semen siap, siap dimasukkan. Jadi yang tanpa orang harus menyiapkan semennya itu kan ya, ada kayak belalai gajah itu. Itu kan kalau nggak ada
support di bawahnya saat dia menaruh di konstruksi rumah, saya yakin akan jebol. Nah, inilah fungsinya support, sama dengan 3D printing. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada custom sebenarnya, tapi sementara kita biarkan dulu. Jadi saat ini kita menggunakan ya, lihat tadi kita balik, kita menggunakan yang recommended tadi 0,1 sama 20. Bagaimana hasilnya? Kita lihat. Bagaimana kita pengen lihat hasil? Kita slash saja. Slash, klik. Ya, kita tunggu. Lihat, 36 menit. Kita lihat preview. Preview. Ya. Kita previewnya mau menggunakan ya Xreview apa. Kalau ini Xreview kita biarkan menggunakan layer view. Kita coba kita simulasikan. Lihat ya, ini lihat 198. Ini artinya apa? Akan ada sekitar 198 layer. Ya, tumpukan-tumpukan. Kita lihat ya, misalnya kita jalankan ini, kita lihat. Ini nanti prosesnya akan seperti ini jalannya. Lah, lihat ya. Dilihat ya. Jadi prosesnya ngeprint itu nanti akan seperti ini. Lihat. Jadi proses yang akan dilakukan saat mesin nanti dijalankan itu nanti prosesnya akan seperti ini. Sehingga enak, kita itu bisa melakukan simulasi kegiatannya akan seperti apa, proses ngeprintnya akan seperti apa, kita bisa lihat dulu. Kalau nggak sesuai dengan yang kita harapkan, kita bisa ganti. Misalkan arahnya, saya nggak suka nih arahnya seperti ini, bisa kita ganti, bisa kita setting ulang. Oke ya, jadi ini saya pause. Sekarang saya turunkan nih, lihat, kita lihat pada sini seperti apa. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai, lihat, itu yang sebut sebagai infill, lihat ya. Jadi dalamnya tuh nggak padat, itulah kelebihan dari 3D printer. Kita bisa ngatur berapa infill yang ada di dalamnya. Bayangkan kalau kita menggunakan apa namanya, kita hanya menggunakan cor ya, misalkan resin atau apa, kita nggak bisa ngatur. Meskipun bisa gitu kan, tetapi anggap aja secara mudah Anda cor langsung kan Anda nggak bisa ngatur. Di sini di 3D printing Anda bisa ngatur berapa infill, berapa isinya. Ya, dalam kasus ini infillnya 20%. Oke ya, saya stop. Nah, misalkan tadi kan kita lihat, oh ini 36 menit kelamaan. Apa yang harus saya lakukan? Anda balik ke profil, lihat, oh saya cepetin aja deh 0,2, biasanya standar 0,2. Kita slash lagi. Sehingga di sini nanti kalau kita lihat, pasti akan berkurang setengahnya layarnya. Lihat ya, jadi 99 setengahnya kan ya. Karena apa? Layarnya ditebelin. Ya, jadi lebih tebel, lebih cepat, tapi mungkin lebih kasar dikit ya. Anggap aja seperti itu, meskipun itu settingan yang lain berpengaruh. Kita lihat ya, 18 menit. Lihat. Dengan kita melakukan perubahan dari infill ya sama layer ya, thickness, kita sudah bisa mengatur waktu. Jadi kalau Anda misalkan ada pesanan, oh ini oh saya pengen cepet nih, oke berarti layer thickness-nya dinaikkan ya, infillnya mungkin dikurangi, tapi ingat itu ada trade off-nya, ada plus minus. Jadi Anda harus pastikan dulu biar halus dan sebagainya. Jadi jangan hanya asal cepet. Ya nanti di video-video selanjutnya kita akan lebih detail lagi bagaimana biar lebih halus, lebih apa. Sekarang itu lebih target di video ini adalah Anda bisa ngeprint ya, minimal hasilnya ada ya, masalah kasar nanti pelan-pelan ya. Jadi ingat, jangan langsung semuanya bisa. Dikit-dikit dulu, paham, naik tingkat. Nanti tiba-tiba Anda sudah paham sendiri, sudah tahu nanti feelingnya terbentuk. Kalau dari awal nanti langsung nanti Anda kebingungan. Jadi biar satu step dulu. Minimal hari ini ya Anda paham apa itu layer thickness ya, apa itu infill ya. Di sini saya berharap Anda di video ini Anda sudah ada gambaran itu ya. Jadi lihat ya, layer thickness, infill. Sebelum saya tutup saya akan coba lihat kalau bagaimana kalau infillnya kita besarkan, anggap saja saya pengen 60% nih kuat, kita stress saja, kita coba lihat. Berapa? 27 menit, lihat ya. Jadi infillnya kita naikkan menjadi 3 kali lipat, menjadi 60% ya. Waktunya 27, berarti layer thickness itu sangat berpengaruh ya. Tadi kan layer thickness kita naikkan kita tebalkan 0,2, waktunya berkurang setengahnya. Sedangkan infill kita naikkan 3 kali lipat, itu masih ya enggak terlalu besar ya kan. Sehingga Anda bisa kira-kira nanti ke depan kalau ada pesanan bagaimana, Anda bisa ada gambaran ini infillnya berapa, layer thickness-nya berapa. Oke, semoga hari ini Anda dapat 2 kata kunci, yaitu infill ya dan layer thickness. Itu aja dulu, diresapi, dicoba. Nah, oke, terakhir, maaf saya lupa tadi. Jangan lupa di-save ya. Saya balikin ke 20 aja ya, 20% kita slash. Oke. Ya. Nah, save to file ini sudah jadi, artinya ketika seperti ini sudah jadi, Anda save aja. Taruh di mana terserah Anda ya. Saya mau naruhnya nih di aja deh karena saya udah itu. Ya, oke, taruh di sini ya. Kita kasih nama misalkan kalibrasi 2020 dengan aplikasinya Cura, infillnya 0,2,
layar thickness-nya 20, infillnya 0,2 layar thickness-nya 0,2, infillnya 20, kita save. Save, ya. Oke ya, udah save. Setelah save nanti Anda bisa, terus filenya di mana? Cari ya, ini filenya ada di sini ya. Calibration 2020 Cura, kemudian Anda copy ke SD card, kemudian Anda masukkan ke 3D printer yang Anda punyai. Terima kasih, ya jangan lupa terus berkarya, jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.